Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas semua support dan atensi dari semua pencinta media sosial dimanapun berada, baik WhatsApp, Facebook, Instagram maupun YouTube, yang sampai hari ini sudah pernah mengunjungi channel YouTube saya. Dan alhamdulillah di kondisi hari ini sudah hampir 1000 lebih video-video konten yang saya upload itu ditonton oleh subscribe. Olehnya itu di subscriber saya juga sudah hampir ratusan yang memberikan support dukungan lewat mengklik tombol subscribe-nya. Dan alhamdulillah hari ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pencinta media sosial dimanapun berada. Dan hari ini saya akan coba meng-share satu video lagi, sebagaimana banyak masyarakat yang selalu mendiskusikan soal desa, bahkan secara khusus beberapa subscriber yang sudah mensubscribe saya juga meminta hal yang sama. Mereka selalu bertanya kenapa anggaran miliaran rupiah di desa tapi masyarakat desa miskin. Dan hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah informasi, men-share videonya kepada klien umum, terutama kepada subscriber saya secara khusus, tentang anggaran miliaran rupiah tapi masyarakat desanya miskin. Olehnya itu, sebelum saya masuk kepada konten videonya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar semua video-video baru saya dapat secara otomatis masuk kepada Facebook ataupun misalnya kepada Instagram seluruh pencinta media sosial. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait judul yang coba saya akan angkat tadi. Yang pertama, bicara soal desa, kita selalu menjadi rujukannya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena sampai hari ini payung hukum tentang desa itu masih tunggal, Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Kenapa menjadi catatan kita pada hari ini, pada saat sampai sekarang ini? Karena di Undang-Undang Desa itu hampir semua regulasinya, pasalnya, ayatnya, poinnya sudah mengatur tentang seluruh aktivitas desa kita, termasuk bagaimana kesejahteraan desa itu diatur juga oleh Undang-Undang Desanya kita, bagaimana tugas, kewenangan, hak kepala desa, dan hak masyarakat yang ada melekat dalam Undang-Undang Desa tersebut. Tapi sampai hari ini saya melihat banyak regulasi yang hampir saya pastikan itu kurang dibaca oleh pemerintah desa, sehingga apa yang menjadi semangat dan spirit dalam Undang-Undang Desa tersebut tidak mampu direalisasikan kepada masyarakat, sehingga ada ketimpangan dan kemiskinan di tingkat masyarakat kita hari ini. Di dalam perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa itu hampir terkesan semua menjadi hanya sebatas prosedural, bagaimana menggugurkan kewajiban untuk memenuhi unsur musyawarah mufakat dalam konteks perencanaan. Karena beberapa fakta sering kita jumpai di lapangan, setiap perencanaan kehadiran masyarakat desa itu hanya terkesan memenuhi syarat unsur musyawarah sebagaimana yang diatur adanya unsur pemerintah desa, unsur badan permusyawaratan desa, dan unsur pemerintahan desa. Tapi di dalam konteks bagaimana berdiskusi secara detail di tahap penggalian gagasan tingkat dusun, penggalian aspirasi ke bawah, itu masyarakat tidak mendapatkan ruang penuh untuk bagaimana idenya dapat tersalur dengan baik sampai pada akses realisasinya. Kadang ide masyarakat, masukan masyarakat soal di perencanaan pembangunan di desa itu ada, tapi giliran realisasi pelaksanaan kegiatannya itu nggak muncul ide-ide masyarakat itu, sehingga di sini juga kadang terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Padahal harapan besar kita, musyawarah yang dilahirkan dalam perencanaan itu, baik pemerintah desa maupun BPD dan masyarakat, itu betul-betul murni untuk bertujuan bertekad pada persoalan pemikiran yang sama, memikirkan bagaimana masyarakat itu maju, bagaimana masyarakat sejahtera dan desa kita maju. Karena kenapa di dalam ketentuan pasal 67 ayat 2 itu ada kewajiban kepala desa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Desanya kita. Yang pertama itu, kepala desa berkewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Yang kedua,
pemerintah desa wajib mengembangkan pemberdayaan masyarakat di desa. Yang kemudian pemerintah desa harus mengembangkan kehidupan demokrasi di desa. Yang terakhir itu poin keempatnya, memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kenapa saya katakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu erat kaitannya dengan pelayanan, karena sudah diatur di dalam ketentuan pasal 67 ayat 2. Itu sudah diatur sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk tidak memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat desanya, karena sudah menjadi kewajiban yang melekat diatur oleh Undang-Undang Desa nomor 6. Kemudian di pasal 67 di ayat 1 itu desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Kata berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu berarti segala persoalan yang ada di desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa itu memang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk ikut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Sehingga sangat keliru kalau ada sekat antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Ini justru bertentangan dengan ketentuan di pasal 67. Jadinya sebuah pembangunan di desa itu semestinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya bahwa direncanakan oleh masyarakat bersama, direncanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat dan diperuntukkan juga untuk masyarakat. Tapi kondisi hari ini perencanaan yang dibuat di desa itu kebanyakan dinikmati oleh orang yang sudah kaya, masyarakat tidak dapat apa-apa. Masyarakatnya harus sejahtera, desanya harus maju. Ini dua-duanya, desanya nggak maju, masyarakatnya juga nggak sejahtera. Inilah sebenarnya dilema catatan kita soal miliaran rupiah anggaran di desa, tapi masyarakatnya tetap miskin. Kemudian kalau kita baca di pasal 18, itu ada 4 poin yang menjadi kewajiban pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang pertama, yang kedua pembangunan pemerintah desa, yang kemudian pembinaan kemasyarakatan di desa, yang keempat itu soal pemberdayaan masyarakat di desa. 4 kewajiban ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 hari ini juga hanya kita melihat, terutama di pembinaan kemasyarakatan, hampir tiap tahun di perencanaan anggaran itu ada anggarannya. Tapi kok pembinaannya nggak nampak, apa yang dibina dan apa aktivitas pembinaannya sampai hari ini kita melihat itu nggak muncul. Bahkan kita mengevaluasi sampai hari ini itu nggak muncul perkembangan soal pembinaan kemasyarakatannya. Kemudian soal penyelenggaraan pemerintahan, ini juga soal pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya ini kurang responsif. Banyak persoalan urusan administrasi, urusan pemerintahan yang hampir masyarakat nyuruh orang lain, nyuruh masyarakat sendiri, padahal ada pemerintah desa. Ini juga mesti harus dievaluasi oleh pemerintah desa agar dalam soal pelayanan masyarakat yang tidak mampu mengurus sendiri harus difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian bicara soal pembangunan pemerintah desa juga, di dalam konteks pembangunan ini kita melihat banyak yang salah tafsir soal itu. Pembangunan yang diartikan semata-mata hanya masuk kepada jalan umum desa itu, tidak melihat bagaimana misalnya jalan penghubung antara masyarakat yang tidak punya akses ke jalan umum desa, kemudian di jalan-jalan yang rusak itu. Karena kenapa? Anggaran yang masuk ke desa itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk desanya kita, sehingga bicara soal pembangunan itu harus merata juga, bukan hanya pada persoalan bagaimana pembangunan itu dipusatkan di titik tertentu, tapi semua titik-titik penghubung jalan di desa-desa kita itu harus dipikirkan, harus dibangunkan jalan. Jangan dibiarkan kondisi jalan kita rusak, jangan dibiarkan kondisi jalan kita tidak terurus, karena itu akan berakibat kepada akses perekonomian masyarakat kita, akan berakibat kepada akses jalan masyarakat kita, sehingga perlu pembangunan itu tidak hanya semata-mata orientasinya mengejar satu target unsur pembangunan pemerintahannya, tapi lebih pada persoalan manfaat dari bangunan yang kita bangun itu untuk masyarakat desa kita. Kemudian di pemberdayaan ini juga banyak pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, tapi masyarakat justru tidak menaikkan tingkat pendapatannya. Justru semakin adanya pemberdayaan, masyarakat malahan banyak masih yang mengeluh. Makanya pola-pola pemberdayaan masyarakat desa itu tidak hanya orientasi bagaimana memberikan fasilitas bantuan, tapi pemerintah desa harus membina masyarakatnya, harus memberikan penyadaran kepada masyarakatnya
agar masyarakat dapat mengerti dengan sebaik-baiknya tentang hakikat dari sebuah pemberdayaan itu sendiri. Di sisi lain kita melihat juga masyarakat itu punya hak untuk bertanya baik secara lisan maupun tertulis, mengkritik itu boleh-boleh saja dalam regulasi kita, nggak ada persoalan soal itu. Sehingga masyarakat dengan pemerintah desa dalam membangun desanya itu tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada permusuhan di antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sangat keliru kalau pemerintah desa menilai masyarakatnya dalam konteks yang mengkritik, itu kemudian dianggap dijudge sebagai misalnya kelompok oposisi yang tidak ikut berpartisipasi membangun desanya kita. Salam, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke Bung, salam berdesa dari saya, salam 45. Terima kasih.